Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga tersenggol sebuah mobil, seorang pengendara di Samarinda tewas terjatuh di jalan. Tragisnya, saat kejadian, korban membonceng 2 anaknya. Gegara tanah permukiman di Balikpapan ambrol, para penghuni rumah diungsikan oleh petugas. Diplomasi maritim, KRI Bimasuci berkeliling ke sejumlah pulau di Indonesia, termasuk ke beberapa negara tetangga. Evakuasi barang milik warga di kawasan Jalan Mejen Sutoyo, Gang Kenangan, Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota dilakukan oleh tim gabungan pada Sabtu siang. Proses ini harus dilakukan dengan cepat menyusul longsornya tanah di kawasan tersebut. Ketua RT dan BPBD menyatakan longsor ini diawali retakan pada permukaan tanah. Bahkan retakan tersebut diakui sudah terjadi cukup lama dan sudah dilaporkan oleh instansi terkait. Rasa khawatir itu akhirnya terbukti setelah retakannya meluas dan mengancam keselamatan jiwa warga yang menghuni di rumah tersebut. Informasi yang kami terima dari tim kami, sebelumnya sudah ada peninjauan ini, ada retakan di jalan begitu ya, retakan di atas itu. Kemudian karena turun hujan beberapa hari ini sehingga kemungkinan besar air itu masuk lewat retakan itu dan menyebabkan erosi ya terhadap siring jalan ini. Antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian? Jadi untuk antisipasi, untuk daruratnya kita minta kepada penghuni untuk evakuasi dulu, untuk menyingkir dulu, sambil nanti ini informasi akan dikerjakan secara gotong royong begitu. Ya karena longsor Pak, longsornya itu karena rembesan hujan, kita nggak tahu dari mana airnya. Cuma sebelum longsornya kemarin sudah terjadi retakan Pak, kita sudah melapor ke pihak kelurahan, BPBD, cuma ya boleh apa, kita kan tidak bisa Pak langsung dikerjakan, mungkin dari pihak kelurahan mungkin dana keterbatasan dana. Ya akhirnya ujung-ujungnya begini, karena kita sudah bilang ke pihak terkait Pak, ini menyangkut nyawa orang, cuma ya inilah jadinya begini, aku bilang. Mungkin keterbatasan dana gimana saya nggak tahu Pak, sekarang sudah fatal betul ini kayaknya. Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk, rumah tersebut dipasangi garis polisi. Ini dimaksudkan agar pemiliknya tidak dulu masuk ke dalam rumah hingga situasinya dinyatakan sudah aman. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung di Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau atau KPMKB di Samarinda menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim. KPMKB menuntut pemerintah Provinsi Kaltim segera berkoordinasi dengan Kapolda. Itu dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan tanda tangan palsu Bupati Berau dalam SK kenaikan tarif PDAM tahun 2024. Bahkan perkara ini telah dilaporkan oleh Biro Hukum Berau ke polisi pada Januari 2025 lalu. Mereka sengaja turun ke jalan karena penanganan kasus ini dinilai lamban. Sebelum beraksi, para mahasiswa mengaku sudah melayangkan surat terbuka ke Kapolri dan ditembuskan Forkopimda daerah, namun tak ada respon dari kepolisian. Di kedatangan kami hari ini kita menuntut pemerintah selaku mempunyai lembaga Forkopimda untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, antara lain adalah Kapolda Kalimantan Timur, untuk mendesak Polres Berau agar segera menindaklanjut, memberikan klarifikasi terkait dengan kasus ini, kenapa sangat lama diselesaikan.
Jadi menurut teman-teman kasus ini sebenarnya harus bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat ya begitu? Kalau menurut hemat saya harusnya kasus pemalsuan dokumen yang berisi tanda tangan ini dia tergolong di dalam kasus yang sedang. Secara resmi melayangkan laporan aduan. Sementara perwakilan Pemprov Kaltim yang menemui mahasiswa mengaku akan meneruskan tuntutan para mahasiswa ke pimpinan Forkopimda yakni Gubernur Kaltim. Kami ranahnya mengkomunikasikan dan melaporkan kepada pimpinan dalam pertemuan ini, karena memang fasilitasi terhadap hal-hal yang dimaksudkan tadi itu ada satu forum kita di pemerintah provinsi, itu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota, itu namanya Forkopimda. Nanti bisa dikomunikasikan melalui Kesbangpol sebagai sekretariat Forkopimda untuk meneruskannya kepada pimpinan. Adapun penjelasan pihak Pemprov, para mahasiswa berharap perkara dugaan pemalsuan tanda tangan bupati ini segera diusut tuntas. Ini dimaksudkan untuk memastikan pelaku pembuat tanda tangan tersebut. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pesta Manutung Jukut atau bakar ikan yang biasa untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Berau dipastikan tak lagi bisa dinikmati warga di tahun 2025 ini. Kepastian tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis. Gamalis menyatakan, pesta bakar ikan terpaksa ditiadakan. Langkah tersebut diambil berdasarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam imbauannya, Mendagri melarang segala macam kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah banyak. Untuk di wilayah Berau, kegiatan yang mengundang massa salah satunya adalah manutung jukut atau membakar ikan. Karena kondisi Republik ini seperti kita tahu, dan lalu dari hasil evaluasi Mendagri itu lalu melakukan evaluasi, maka dihasilkanlah yang sifatnya pengumpulan massa dengan yang sedikit hura-hura, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramai-ramai kayak gitu. Nah, itu untuk sementara ditiadakan. PKM Gurung Tabur. Meski ditiadakan, namun Pemkab telah menyiapkan sebanyak 3,7 ton ikan segar. Nantinya ikan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang rentan pangan dengan sasaran Kecamatan Segah dan Kelai. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.